Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syarifah Rianti Syahnas. Kali ini saya akan membahas tentang logaritma. Nah, logaritma udah ada yang pernah dengar nggak logaritma? Kayaknya udah sering ya kita mendengar kata-kata logaritma. Biasanya materi ini adalah materi yang paling sering ditakuti sama anak-anak SMA atau SMK. Bener nggak kira-kira bakalan takut kita sama materi ini? Untuk itu kita bahas lebih lanjut ya. Jadi logaritma itu kebalikan dari pangkat, dan logaritma ini diciptakan untuk menghitung pangkat. Artinya bukan menghitung pangkat yang sederhana ya. Ini pangkat yang lebih sulit dari pangkat biasa. Kalau pangkat biasa kan 2 pangkat 3, hasilnya kita udah tahu jelas 8, 2 dikali 2 dikali 2, 2 dikalikan sama 2 sebanyak 3 kali. Nah, tapi gimana kalau 2 pangkat 3,5? Kira-kira ada yang bisa nggak mencarinya? Itu dia, kita gunakan ilmu logaritma. Oke? Logaritma biasanya digunakan pada ilmu matematika terapan. Misalnya, mengukur laju pertumbuhan penduduk. Itu berarti penerapan dari ilmu biologi. Atau menghitung bunga majemuk. Nah, itu juga digunakan dalam ilmu keuangan, oke? Oke, untuk lebih lanjutnya, saya akan membahas tentang definisi dan sifat dari logaritma. Langsung saja kita lihat ya, cus. Jadi, kalau bentuk eksponen, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, dalam bentuk logaritma, 2 log 8 hasilnya adalah 3. Jadi, 2 log 8 maknanya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, berarti 2 pangkat 3, oke? 2 pangkat 3 hasilnya 8, kiri pangkat kanan hasilnya tengah ya. Nah, ini dia bentuk umumnya. A log B sama dengan C, kalau dalam bentuk eksponen A pangkat C sama dengan B, di mana A-nya itu disebut basis dari logaritma. B-nya adalah numerus dan C-nya adalah hasil ya. Contoh nih, saya punya contoh. 3 log 9, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Hayo berapa? Berarti 3 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2 ya. 2 log 16, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Lanjut, 5 log 125. 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Berarti 5 pangkat 3. Ya? Sudah mengerti makna dari logaritma kan? Kiri dipangkatkan kanan, hasilnya tengah. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama, saya punya sifat dasar. Sifat dasarnya ada 2, yaitu A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Syaratnya A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Kenapa ini A log A sama dengan 1 ya? Iya, misalnya saya punya 5 log 5. Itu 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? Berarti 5 pangkat 1. Lanjut, kalau yang kedua, kenapa dia hasilnya 0? 3 log 1 sama dengan 0. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Bilangan berapapun yang dipangkatkan sama 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau kalian ketemu 100 log 100 hasilnya juga 1. Lanjut 4 ya. Contoh keempat, 2 log 1 hasilnya adalah 0 ya. Jangan lupa dalam penulisan logaritma itu basisnya ditulis bagian atas atau seperti pangkat, log 1-nya seperti biasa, standar ya. Jadi 3 log 5, seperti ini menulisnya ya. Kalau kalian menulis 3 log 5, maknanya berbeda, ini tidak sama ya. Lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu sifat operasi.
Seperti namanya, berarti ini mengandung operasi-operasi matematika, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan gitu ya. Nah, yang pertama nih, kalau dia basisnya sama-sama A, kemudian dijumlahkan atau dikurang, itu penjumlahannya berubah jadi kali, pengurangannya berubah jadi bagi. Jadi A log B tambah A log C itu bisa dijumlahkan, yaitu A log B dikali C. Jangan lupa kalau tambah berubah jadi kali. Begitu juga dengan kurang berubah jadi bagi, oke? Selanjutnya, kalau dia pangkat, A pangkat P log B pangkat Q, berarti para pangkat ini bisa kita bagi. Pangkat yang di belakang dibagi sama pangkat yang di depan. Q per P kali sisanya nih, A log B, oke? Contoh yang pertama, 3 log 3 tambah 3 log 9. Nah, ini basisnya sudah sama ya, sama-sama 3. Jadi 3 log 3 dikali 9. Berapa itu 3 kali 9? 27. 3 log 27? 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 27. Jadi 3 pangkat 3, oke? 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Nah, soal yang kedua. 2 log 8 tambah 2 log 6 kurang 2 log 12. Ini para basisnya udah sama semua, sama-sama 2, sama ya. Berarti yang tambah kita ubah jadi kali, yang kurang kita ubah jadi bagi. Jadi 2 log 8 dikali 6 dibagi 12. Kurungin biar nggak kecampur. Jadi 2 log berapa 8 kali 6? 8 kali 6 itu 48 dibagi 12. Hasilnya adalah 2 log 4. Berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Mudah ya? Lanjut yang nomor 3. 9 log akar 3. Ini angka ini. Kira-kira mereka ada yang sama enggak? Yuk kita cari. 3 di sini 9. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Jadi kita ubah dulu mereka jadi bilangan berpangkat atau bilangan prima. 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Log 3-nya kita ubah jadi pangkat berapa nih? Akar 3. Akar 3-nya kita ubah jadi pangkat 3 pangkat setengah. Akar 3 itu 3 pangkat setengah. Kalau sudah seperti ini bisa pakai cara nomor 3, pakai sifat nomor 3? Bisa ya, sama-sama punya pangkat. Nah, jadi pangkat yang di belakang dibagi pangkat yang di depan. Sisanya adalah 3 log 3, oke? Nah, berapa nih? Setengah dibagi lagi 2. Setengah bagi 2, yuk kita cari dulu. Ini pelajaran SD kayaknya ya. Sini aja ya. Setengah dibagi 2. 2 itu sama dengan 2/1 ya. Pembagian bisa berubah jadi kali, syaratnya kita ubah posisinya. 2/1 jadi 1/2. Kalau sudah seperti ini, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, hasilnya adalah 1/4. Jadi setengah dibagi 2 adalah 1/4. 3 log 3 itu adalah 1. Ingat sifat yang pertama tadi, sifat dasarnya. Oke, setengah 1/4 dikali 1 hasilnya adalah 1/4 ya. Nah, lanjut kita ke sifat yang nomor 3, yaitu sifat dewa. Sifat yang pertama nih, A log B sama dengan 1/B log A. Jadi ini posisinya di atas kan, bisa berubah ke bawah dengan syarat dibalik B log
A. Oke? Lanjut, kalau A log B itu bisa juga diganti jadi log B per log A ya. Sifat yang nomor 3, A log B dikali B log C dikali C log D. Ini ada yang sama nggak kira-kira? Lihat polanya. Nih ya, B-nya sama, C-nya sama. Jadi mereka boleh dicoret-coret. Sisanya adalah A log D. Oke? Yang terakhir, A kali A log X itu hasilnya adalah X. Jadi ini bisa dicoret, sisanya adalah X ya. Contoh yang nomor 1 nih, 2 log 5 dikali 5 log 64. Ada yang sama polanya? Ada ya, ini ya. Jadi ini bisa dicoret nih, sisanya adalah 2 log 64. Berapa tuh 2 log 64? 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 64? 2 pangkat 6, oke? Lanjut, nomor 2. 2 log 25 dikali 5 log 3 dikali 3 log 32. Nah, lihatnya pasti udah pusing ya. Ayo kita lihat dengan pikiran yang jernih. Perhatikan dulu, ini syaratnya adalah mengubah dia jadi bentuk pangkat atau prima. Nih, penting ya. Ubah dalam bentuk pangkat atau prima. Ini sudah bilangan prima? Sudah. 25 belum ya? 25 itu kalau pangkat berapa? 5 pangkat 2 kali 5 sudah prima, log 3-nya juga sudah prima, kali 3 log 32, kira-kira berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya kan dia punya pangkat 1 nih di atas 2-nya. Bisa kita ubah pakai sifat operasi, pangkat yang di belakang dibagi sama pangkat yang di depan. Ini pangkat belakangnya 2, pangkat depannya berarti 1 kan ini. 2 bagi 1 adalah 2. Saya tulis langsung 2. Jadi nanti kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, 2 log 5 pangkat 2, 2-nya bisa langsung pindah ke depan. Ini juga nih, 5-nya bisa langsung pindah ke depan jadi angka 5. Gak perlu lagi kalian bagi-bagi. Oke? 2 kali 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali yang ini bisa pindah ke depan ya, 5 dikali 3 log 2. Oke? Ini yang bilangan sendirinya saya gabungin dulu supaya nggak pusing. Jadi 2 kali 5 kali 2 log 5 kali 5 log 3 kali 3 log 2. Kira-kira ini bisa pakai sifat apa nih? Sifat yang nomor 3, sifat dewa yang nomor 3. Ada bentuk yang sama. Jadi 2 kali 5 itu 10, kali 2 ini bisa dicoret. Coret, sisanya 2 log 2. Berapa 2 log 2? Iya, benar 1. Oke? Jadi 10 kali 1 adalah 10. Mudah ya? Terima kasih.